Salam sejahtera dalam kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Sebagai umat percaya, tentu kita bersyukur dan memuji Tuhan untuk setiap berkat yang dianugerahkannya kepada masing-masing kita, serta atas kasih dan rahmat-Nya yang tiada berkesudahan bagi umat-umatnya. Senang sekali kita boleh berjumpa lagi dalam program Teduh Cornelius Media, di mana kita akan kembali disegarkan melalui pekabaran firman Tuhan. Dan judul perenungan firman Tuhan kita saat ini adalah Dikala Aku Tak Berdaya. Mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Bapa kekal Allah kami yang bertahta di dalam kemuliaan sorga. Ketika kami akan membuka lembaran kudus firman-Mu, merenungkan sabda-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau menerangi pikiran dan hati kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami boleh mengerti maksud Tuhan, dan kami boleh mempraktekkan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh dikuatkan, diteguhkan, dan setia sampai Maranatha tiba. Hamba-Mu yang akan menyampaikannya, Engkau bungkus dengan kuasa-Mu ya Tuhan, dan sembunyikan di balik salib-Mu, sehingga nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, biarlah Roh Kudus berperkara di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku, mungkin ada di antara kita yang saat ini sedang mengalami situasi kehidupan yang membuat kita tidak berdaya. Keadaan tidak berdaya adalah kondisi di mana kita tidak memiliki kekuatan, tenaga, kapasitas untuk melakukan sesuatu atau melawan. Orang yang tidak berdaya bisa digambarkan dengan seseorang yang diikat tangan dan kakinya, disumbat mulutnya, dan dikurung di dalam penjara. Sama sekali tidak dapat melakukan apa-apa atau melawan selain pasrah pada keadaan. Kalaupun saat ini saya dan saudara tidak sedang mengalami keadaan hidup yang membuat kita tidak berdaya, kita perlu ingat bahwa keadaan dunia ini tidaklah menentu. Keadaan hidup bisa berubah dalam seketika. Mungkin nanti dari yang tadinya tenang dan damai berubah menjadi badai dan amukan ombak yang membuat kita tidak berdaya. Seandainya kita berada dalam keadaan tidak berdaya dalam hidup ini, apakah sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, kita masih memiliki pengharapan? Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-10 mengatakan, nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Sekali lagi saya tekankan, Amsal 18 ayat yang ke-10, nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Tindakan berlari di sini, saudaraku, menandakan keadaan yang tidak mengenakan, keadaan yang darurat, sangat urgent atau mendesak, keadaan di mana kita tidak boleh berlambatan untuk mengambil keputusan serta bertindak. Jadi dalam keadaan yang tidak berdaya, satu-satunya yang mendesak dan harus segera kita lakukan adalah berlari ke menara yang kuat yang dapat memberikan pengharapan bagi kita. Menara yang kuat itu adalah nama Tuhan. Jadi kita perlu berlari kepada nama Tuhan, menara yang kuat, supaya kita boleh memiliki pengharapan untuk selamat. Ada satu film yang dirilis pada tahun 2015 dengan judul The 33. Film ini didasarkan pada kisah nyata dari 33 penambang yang terjebak di shelter bawah tanah penambangan emas dan tembaga San Jose, Chili, Amerika Selatan. Shelter ini terletak di kedalaman 700 meter dan memang sengaja disiapkan untuk menjadi tempat perlindungan bagi para penambang yang sedang berada di lokasi penambangan bila sesuatu seperti gempa bumi terjadi. Masalahnya di shelter ini hanya disediakan persediaan makanan untuk 3 hari saja. Jadi ketika 33 penambang ini terjebak di sana setelah terjadi gempa bumi pada tanggal 5 Agustus 2010, secara otomatis mereka hanya bisa bertahan selama 3 hari dengan persediaan makanan dan selebihnya mereka berada dalam keadaan tidak berdaya. Yang boleh mereka lakukan hanyalah pasrah. Namun seorang di antara mereka memotivasi rekan-rekan yang lain untuk bersatu hati dan mencari Tuhan pada momen di mana mereka ada dalam keadaan tidak berdaya. Mereka berseru kepada Tuhan bersama-sama dalam doa dan penyerahan. Dan pada akhirnya sesuatu yang awalnya tampak mustahil, oleh keajaiban pertolongan Tuhan, mereka semua berhasil dikeluarkan dari kedalaman 700 meter dengan selamat setelah
69 hari terperangkap di sana dalam keadaan tidak berdaya. Amsal 18 ayat yang ke-10 katakan, nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Meskipun mereka diselamatkan oleh tim penyelamat yang tiada menyerah melakukan segala upaya penyelamatan, namun dalam keadaan putus asa, kecewa, kehilangan arah, pada waktu mereka sama sekali tidak dapat berbuat apa-apa, tidak berdaya, satu-satunya pengharapan mereka untuk selamat adalah berseru kepada nama Tuhan dari kedalaman 700 meter dan keajaiban terjadi, mereka selamat. Lantas bagaimana sehingga nama Tuhan bisa menjadi satu-satunya pengharapan bagi mereka, saya dan saudara yang berada dalam keadaan tidak berdaya untuk selamat? Yang pertama saudaraku, nama Tuhan itu berhubungan dengan penyembahan. Berseru memanggil nama Tuhan menandakan kita sedang menyembah Dia. Abraham menurut Kejadian 12 ayat 8 dan Kejadian 13 ayat yang keempat, demikian pula dengan putranya Ishak. Menurut Kejadian 26 ayat 25, mereka memanggil nama Tuhan sesudah mereka mendirikan mezbah bagi Tuhan. Nama Tuhan berhubungan dengan penyembahan kita kepadanya. Ketika Abraham dan Ishak mendirikan mezbah dan menyembah Tuhan, di sana mereka memanggil nama Tuhan. Dalam keadaan tiada berdaya sekalipun, Allah rindu anak-anaknya tetap menyembah Dia. Menyembah Tuhan termasuk menyampaikan syukur dan pujian kepadanya. Daud saudaraku dalam nyanyian syukurnya kepada Tuhan yang dicatat di dalam 2 Samuel pasal yang ke-22 ayat 4 mengatakan, terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat dari musuhku. Daud katakan di ayat yang ke-18, Ia Allah Tuhannya melepaskan aku dari musuhku yang gagah, daripada orang-orang yang membenci aku karena mereka terlalu kuat bagiku. Musuh Daud kuat dan gagah, bahkan dikatakan terlalu kuat bagi Daud untuk membuat Daud melakukan sesuatu atau melawan. Jadi Daud berada dalam keadaan tidak berdaya. Namun ketika Daud dalam keadaan ini tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa terhadap musuhnya, dia masih memilih untuk menyembah Tuhan. Ayat 47 dari 2 Samuel pasal yang ke-22 dan ayat yang ke-50 dikatakan, Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan ditinggikanlah kiranya Allah gunung batu keselamatanku. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu ya Tuhan di antara bangsa-bangsa, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Saudaraku, Daud memilih di dalam keadaan yang tidak berdaya untuk tetap menyembah Tuhan, memuji meninggikan namanya, dan menyanyikan syukur bagi Allahnya. Apapun kesulitan kita hari ini atau besok, tetaplah menyembah Tuhan. Saat kita menyembah Tuhan saudaraku, Dia dekat dengan kita. Dan manakala Allah dekat dengan kita, di tengah keadaan tidak berdaya, kita mendapatkan ketenangan jiwa. Itulah sebabnya Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, dalam Mazmur 62. Menyembah juga menunjukkan ketundukan kita kepada Allah. Dan ketika kita tunduk kepada Allah, maka musuh jiwa kita, iblis pun akan lari dari kita menurut Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7 dan 8. Demikianlah dalam keadaan tidak berdaya saudaraku, tetaplah menyembah Tuhan dan kita akan menjadi selamat karena Dia dekat dengan kita. Yang kedua, nama Tuhan berhubungan dengan perlindungan dan pertolongan serta keajaiban mujizat. Raja Daud dalam 2 Samuel pasal 22 ayat 7. Dia katakan, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru, dan Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Bagi Daud dalam keadaan tidak berdaya, berseru kepada nama Tuhan, mendatangkan perlindungan dan pertolongan. Ingat ketika mengalahkan raksasa Filistin Goliat, dia berkata kepada Goliat dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 45, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku, Daud katakan, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang. Daud menang karena walaupun dia melawan seorang raksasa yang berpengalaman dalam berperang, dia menyerahkan pertempuran itu hanya di dalam nama Tuhan.
Daud sadar bahwa dalam keadaan tidak berdaya, nama Tuhan itu mendatangkan pertolongan dan perlindungan baginya. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-9, saudaraku, diceritakan ada dua orang yang berada dalam keadaan tidak berdaya. Keduanya mengalami mujizat oleh karena datang dan berseru kepada Tuhan. Yang satunya, putrinya bangkit dari kematian. Yang satu lagi adalah wanita yang telah 12 tahun sakit pendarahan disembuhkan karena jamahannya kepada juru selamat. Ini menunjukkan penyerahan yang total kepada kuasa dan kemurahan Tuhan. Ketika kita berseru kepada nama Tuhan, saudaraku, perlindungan dan pertolongan menjadi bagian kita dan mujizat dinyatakan di sana. Saudaraku, apakah saudara dan saya berada dalam keadaan tidak berdaya? Berserulah kepada Tuhan, maka kita dilindunginya, pertolongan datang kepada kita, dan mujizat nyata dalam hidup kita. Yang ketiga, dan yang paling utama adalah bahwa nama Tuhan berhubungan dengan kemenangan dan keselamatan. Roma 10 ayat 13 katakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, saudaraku, akan diselamatkan. Sekali lagi, siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kita semua adalah manusia daging yang tidak berdaya melawan kuasa dan penawanan dosa. Namun di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa yang memberi kemenangan dan keselamatan dari dosa, kuasa penawanannya. Kisah 4 ayat 12 menginformasikan kepada saya dan saudara, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nama Tuhan menjamin kemenangan dan keselamatan kita, walaupun kita tidak berdaya karena penawanan dosa. Berseru kepada nama Tuhan di sini membutuhkan iman kepada Yesus yang sepenuhnya, yang utuh, tidak terbagi-bagi. Ini menyatakan kepercayaan kita yang utuh kepada Tuhan kita. Inilah yang membuka jalan kepada keselamatan yang ditawarkan oleh Bapa Tuhan kita. Saudaraku, dalam keadaan tidak berdaya, berserulah kepada nama Tuhan. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kemana orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Apapun situasi kehidupan yang menekan kita saat ini, sehingga membuat kita tidak berdaya, berserulah kepada nama Tuhan, saudaraku. Kita mungkin tidak datang dengan berteriak kepada Tuhan sekeras-kerasnya, tapi kita boleh datang kepadanya dengan tunduk dan sujud serendah-rendahnya kita. Kita boleh datang dengan memuji Dia dengan sungguh-sungguh. Kita berserah kepadanya dengan sepenuh hati. Dan kita menyatakan iman kita yang utuh kepada Tuhan. Maka kita akan diselamatkannya walaupun berada dalam keadaan tidak berdaya. Apakah saudara sedang berada dalam keadaan tidak berdaya? Katakanlah, dikala aku tak berdaya, aku akan tetap berseru kepada Tuhan, menyembah Dia, meminta pertolongannya, dan beriman kepadanya yang sanggup memberikan kepadaku keselamatan. Berserulah kepada nama Tuhan, sebab nama Tuhan adalah menara yang kuat, kemana kita boleh berlari dan menjadi selamat. Tuhan memberkati kita sekalian, saudaraku. Kiranya dikala aku tidak berdaya, aku tahu solusinya. Aku datang kepada Tuhan, menyerukan namanya, menyembah Dia, minta pertolongannya, dan beriman kepadanya. Tuhan memberkati kita sekalian, adalah doa dan harapan saya. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami. Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Saat ini kami diajar oleh firman-Mu ya Tuhan, bahwa nama-Mu adalah menara yang kuat. Kemana kami dapat berlari, kemana kami boleh menyembah Engkau, kemana kami boleh meminta pertolongan, kemana kami boleh mendapatkan kemenangan dan keselamatan melalui iman kepada Yesus. Sebab hanya di dalam nama Yesus ada kuasa keselamatan dan kemenangan. Bapa di sorga, Engkau hanyalah sejauh doa. Kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu meteraikan firman ini di dalam hati dan pikiran kami.
Menolong kami ya Tuhan, untuk tidak lalai datang dan berseru kepada nama Tuhan. Di dalam keadaan tidak berdaya, kami tetap memiliki pengharapan di dalam Engkau. Bapa, meteraikan ini, dan kiranya Engkau ubah kehidupan kami, supaya kami boleh semakin dekat dengan Tuhan, supaya kami boleh berdiri setia sampai Maranatha tiba, sambil kami berseru kepada nama Tuhan dan menjadi selamat. Inilah doa kami Bapa. Berkatilah semua sahabat-sahabat Cornelius Media di mana saja mereka berada. Apapun keadaan mereka, kiranya berkat, damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan terus pelihara hati dan pikiran mereka di dalam Kristus Yesus hari ini sampai Maranatha tiba. Ini doa, syukur, sembayang kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya. Amin.